PU yang semula 110,95 triliun telah diefisiensikan sebesar 81,38 triliun, sehingga saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah terbagi menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mengacu pada Perpres nomor 139 tahun 2024 mengenai penataan tugas dan fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih untuk masa periode 2024-2029. Sesuai berita acara kesepakatan pemisahan pagu alokasi anggaran untuk tahun anggaran 2025 antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman nomor 17 PKSM 2024 dan nomor 01 PKSM 2024 dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi masing-masing KL, distribusi pagu alokasi anggaran dan Kementerian PUPR tahun 2025 yang semula adalah 116,23 triliun terbagi menjadi untuk Kementerian PU sebesar 110,95 triliun dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar 5,27 triliun. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagaimana instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025, maka seluruh menteri dan pimpinan lembaga diarahkan untuk melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja sesuai besaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Yang kedua adalah mengidentifikasi rencana efisiensi meliputi belanja operasional dan non-operasional, terdiri atas belanja operasional perkantoran, pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan mesin. Yang ketiga adalah untuk mengidentifikasi rencana efisiensi, tapi tidak termasuk ke dalam belanja pegawai dan belanja bantuan sosial. Efisiensi sendiri diprioritaskan selain dari anggaran bersumber dari pinjaman dan hibah, rupiah murni pendamping, kecuali tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2025. Dan anggaran-anggaran yang bersumber dari PNBP, BLU, kecuali yang telah disetor oleh kas negara. Anggaran yang bersumber dari SBSN dan menjadi underlying aset dalam rangka penerbitan SBSN. Ini yang tidak diizinkan untuk diefisiensikan. Kemudian berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor S37/MK.02 tahun 2025 perihal efisiensi belanja kementerian lembaga dalam pelaksanaan APBN tahun 2025, maka pagu alokasi anggaran Kementerian PU tahun 2025 yang sebesar di awal 110,95 triliun diwajibkan untuk dilakukan efisiensi sebesar 81,38 triliun. Menindaklanjuti efisiensi anggaran tahun 2025, kami telah melakukan beberapa pembatalan kegiatan fisik pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan kegiatan yang tidak prioritas dengan rincian sebagai berikut. 1. Pembatalan kegiatan fisik single year contract baru dan multi year contract baru yang bersumber dari rupiah murni. Pembatalan pembelian alat berat. Kami sekarang hanya mengoptimalisasikan alat berat yang ada. Penggunaan dana tanggap darurat yang lebih efektif dan efisien. Pembatasan perjalanan dinas, baik dalam maupun luar negeri, mengurangi secara signifikan belanja ATK menuju paperless office, menyediakan semua kegiatan seremonial, meniadakan raker, rakor, rapat, dan memilih mensosialisasikan secara offline dan kemudian semua akan dilaksanakan secara online, rapat-rapat. Meniadakan belanja kehumasan yang kurang atau tidak prioritas, seperti pencetakan, banner, spanduk, seminar kit, dan lain sebagainya. Efisiensi belanja operasional,
baik layanan perkantoran, pembelian dan perawatan, sewa kendaraan, dan seterusnya. Efisiensi belanja non-operasional yang meliputi honor output kegiatan, jasa konsultan, kajian analisis, dan seterusnya. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR RI yang kami hormati, sebagaimana saya sampaikan di awal, Pagudipa Kementerian PU yang semula 110,95 triliun telah diefisiensikan sebesar 81,38 triliun, sehingga sisa total Pagu setelah efisiensi adalah 29,57 triliun yang terdiri dari non-rupiah murni 16,31 triliun, yang terdiri dari PLN dan rupiah murni pendamping 10 triliun, dan SBSN dan PNBP sebesar 6,31 triliun. Rupiah murni sendiri ada total 13,26 triliun. Yang termasuk di situ adalah gaji operasional dan non-operasional sebesar 7,23 triliun. Adapun sisanya kita alokasikan untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur prioritas sebesar 6 triliun. Atas dasar itu semua, kami juga telah berkirim surat kepada pimpinan Komisi 5 DPR RI nomor PR 0201-MN/61 tanggal 31 Januari 2025 untuk permohonan persetujuan atas efisiensi belanja Kementerian PU tahun anggaran 2025. Dapat kami jelaskan, Bapak Ibu sekalian, efisiensi belanja dilakukan selain untuk belanja pegawai sebesar 3,35 triliun, kegiatan-kegiatan yang bersumber dari pinjaman luar negeri, hibah luar negeri, rupiah murni pendamping, SBSN dan PNBP sebesar 16,30 triliun. Setelah kita kurangi itu semua, maka belanja infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum tahun anggaran 2025 adalah sebesar 22,3 triliun atau sekitar 24,56% dari pagu awal 90,93 triliun. Pagu alokasi anggaran setelah efisiensi untuk masing-masing unit organisasi sebagai berikut. Sekjen sebesar 443,52 miliar, Inspektur Jenderal 76,31 miliar, Dirjen Sumber Daya Air adalah 10,70 triliun, karena di sini masih banyak SBSN dan PLN setelah RMP. Demikian juga Dirjen Bina Marga sebesar 12,48 triliun. Direktorat Jenderal Cipta Karya sebesar 3,77 triliun. Direktorat Jenderal Prasarana Strategis 1,15 triliun. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 378 miliar. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum sebesar 67 miliar. Serta Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah sebesar 283,19 miliar. Yang terakhir adalah untuk Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar 208 miliar. Bapak Ibu anggota Komisi 5 yang kami hormati, efisiensi anggaran di Kementerian PU yang sebesar 81,38 triliun tersebut akan berdampak pada pencapaian target-target output prioritas antara lain bidang sumber daya air sebesar 27,72 triliun, dilakukan efisiensi pada kegiatan-kegiatan pembangunan 14 unit bendungan, 1 bangunan pengarah rukoh, serta revitalisasi danau dan situ, pembangunan 9.550 hektar dan rehabilitasi 29.000 hektar jaringan irigasi, pembangunan prasarana air baku dengan kapasitas 1,25 meter kubik per detik, pembangunan pengendali banjir sepanjang 19 km, dan pengamanan pantai sepanjang 4,5 km, serta pengendalian lahar dan sedimen. OP infrastruktur
dan P33I pada 12.000 lokasi. Pengadaan tanah dan dukungan manajemen serta teknis lainnya. Bidang Bina Marga sebesar 24,83 triliun dilakukan efisiensi pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Pembangunan jalan 57 km serta peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan di 1.102 km jalan. Pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 5.841 meter. Jembatan gantung dan preservasi jembatan sepanjang 126 km. Pembangunan flyover atau underpass serta juga terowongan-terowongan sepanjang 94 meter. Pembangunan jalan bebas hambatan sepanjang 7,36 km. Preservasi rutin jalan 47.600 km. Jembatan sepanjang 563 km dan padat karya untuk 24,6 ribu tenaga kerja serta dukungan manajemen dan teknis lainnya. Untuk bidang cipta karya telah dilakukan efisiensi sebesar 7,75 triliun pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Pembangunan dan peningkatan spam 40 liter per detik, perluasan spam di 863 SR dan juga infrastruktur berbasis masyarakat, PAMSIMAS di 600 lokasi, sistem pengelolaan air limbah untuk 10.240 kepala keluarga, persampahan untuk 9.540 kepala keluarga, dan infrastruktur berbasis masyarakat Sanimas di 1.400 lokasi, sanitasi lembaga pendidikan keagamaan di 825 lokasi, TPS 3R di 100 lokasi, pengembangan dan penataan kawasan seluas 118,5 hektar, penataan kawasan pariwisata 3 hektar, dan PISU ada di 900 lokasi, bangunan gedung 9 unit, serta penataan bangunan dan lingkungan di 13 kawasan, serta sebagian untuk dukungan manajemen dan teknis lainnya. Bidang prasarana strategis telah dilakukan efisiensi sebesar 20,69 triliun pada kegiatan-kegiatan PATC pendidikan. Jadi ada sekitar 9.300 unit sekolah dan 2.304 unit madrasah. Rehab dan renov perguruan tinggi keagamaan ada 9 unit. Rehab dan renov pasar 2 unit. Prasarana olahraga 3 unit. Prasarana lainnya 4 unit dan dukungan manajemen serta teknis lainnya. Kami juga lakukan efisiensi pada dukungan manajemen dan dukungan lainnya sebesar 350 miliar pada item kegiatan layanan manajemen, perencanaan, penguatan sumber daya manusia, pengawasan, pembinaan, konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur. Bapak Ibu hadirin yang sangat kami hormati, untuk target prioritas tahun 2025, Kementerian Pekerjaan Umum setelah efisiensi belanja adalah sebagai berikut. Bidang sumber daya air, kami anggarkan 10,70 triliun dengan untuk kegiatan prioritas antara lain pembangunan 1 unit bendungan Cindelata, ini loan dari China, pembangunan 450 hektar daerah irigasi, penyediaan air baku dengan kapasitas 0,25 meter kubik per detik,
pembangunan pengendali banjir sepanjang 11 km, antara lain Sungai Badera, Selayang di Sumut, Sungai Wulan dan Tengin di Jateng. Pengamanan pantai sepanjang 5,5 km, antara lain Pantai Congot di DIY, Pantai Bojong Salawe di Jabar. OP infrastruktur sumber daya air yang sangat secara terbatas, tanggap darurat bencana, pengadaan bahan banjiran, pengendalian lumpur di Sidoarjo, dan biaya operasional pengadaan tanah. Bidang marga setelah efisiensi adalah sebesar 12,48 triliun dengan kegiatan prioritas antara lain sebagai berikut: pembangunan jalan 63 km antara lain untuk Pansela Jawa, Trans Papua, dan juga meneruskan perbatasan Kaltara, serta juga bypass di Manado, Sulawesi Utara, serta peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan 342 km jalan, antara lain ruas Lubuk Kambing Merlung di Jambi, Simpang Bayah di Banten, pembangunan duplikasi jembatan sepanjang kurang lebih 1 km, antara lain untuk jembatan Waila di Aceh, jembatan Sepinyu sampai dengan batas Pontianak di Kalbar, pembangunan flyover, underpass, dan terowongan ada sekitar 242 meter, antara lain flyover Sudirman di Sumsel, underpass Bitung di Banten, dan pembangunan jalan bebas hambatan sepanjang 13 km yang antara lain adalah menyelesaikan tol Serang Panimbang di Banten dan tambahan untuk tol akses pelabuhan Patimban di Jawa Barat. Kami tidak melakukan kegiatan pembangunan jembatan gantung dan preservasi jembatan. Kami juga tidak ada tambahan kegiatan, kami kurangi kegiatan preservasi rutin jalan jembatan serta dukungan teknis dan manajemen dan teknis lainnya. Bidang cipta karya, kita berikan anggaran setelah efisiensi adalah 3,78 triliun dengan kegiatan prioritas sebagai berikut: pembangunan dan peningkatan spam menjadi 750 liter per detik, antara lain spam regional Woso Sukas di Jateng, kemudian perluasan spam untuk 1.702 sambungan, antara lain jaringan. Ketua, terusnya Ketua. Bapak Ibu sekalian, saya bacakan Pagu Indikatif Kementerian Pekerjaan Umum. APBN tahun 2025 sebesar 110 triliun. Tolong ya, dicatat oleh notulen. Di Pagu Indikatif yang pernah kita sahkan dulu, sesuai rapat tanggal berapa itu terakhir? Ini juga nggak ada di sini. Rapat terakhir tanggal berapa? Pengesahan terakhir. 9 September, tanggal 9 September 2024 ya, sebesar 110 triliun 952 miliar 654 juta 255 ribu rupiah, mengalami efisiensi sebesar 81 triliun 380 miliar 706.000 rupiah. Maka APBN tahun 2025 Kementerian PU, Kementerian Pekerjaan Umum, setelah mengalami efisiensi menjadi 29 triliun 571 miliar 948 juta 255.000 rupiah. Mohon izin dari Kementerian PU, apakah angka ini sama dengan yang disampaikan ke kami melalui surat Kementerian Keuangan? Sama Pak ya? Baik, sama. Sama, kalau sama kita ketok angka ini ya. Baik. Kemudian Kementerian Perhubungan, karena belum hadir di sini, jadi kita di rapat Senin saja kita sahkan sekalian ya. Nggak bisa, orangnya nggak ada. Kita sepakat sama siapa? Nggak bisa dong. Iya. Mana tahu nanti datang ada perubahan lagi kan?
Ya, kemudian Kementerian Perhubungan kita rapat hari Senin, duluan nanti. Sekalian akan beliau sampaikan. Termasuk Pagu dan bisa kita langsung pada pendalaman karena hanya dengan satu kementerian saja. Kemudian Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. APBN tahun 2025 Pagu semula sebesar 5 triliun 274 miliar 391 juta 58.000 rupiah. Mengalami efisiensi sebesar atau diefisiensi sebesar menjadi 3 triliun 606 efisiensinya sebesar 3 triliun 661 miliar 95 juta rupiah. Maka APBN tahun 2025 Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman setelah mengalami efisiensi menjadi 1 triliun 613 miliar 296 juta 58.000 rupiah. Kemudian Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. APBN tahun 2025 yang pernah kita sahkan sebesar 2 triliun 192 miliar 387 juta 697.000 rupiah, diefisiensi sebesar 1 triliun 34 miliar 396 juta rupiah, maka APBN tahun 2025 Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi setelah diefisiensi menjadi 1 triliun 157 miliar 991 juta 697.000 rupiah. Kementerian Transmigrasi APBN tahun 2025 sebelum diefisiensi sebesar 122 miliar 419 juta 152.000 rupiah. Mengalami efisiensi sebesar 47 juta nih Pak ya. 47 miliar, sorry. Ini nulisnya agak salah ini. Ini kayak camat bukan ya. Menteri Pak Ketua. Nah, ini saya dapat data yang dikasih ke saya ini salah Pak. Ya, tulisannya kan tidak begini kalau 47 miliar ini. Mengalami efisiensi 47 miliar 396 juta rupiah. Oke. Sehingga Pagu Kementerian Transmigrasi menjadi 75 miliar 23 juta 152.000 rupiah. Saya mencoba menjaga konsentrasi saya dengan baik di tengah gangguan Pak Robert dari sebelah kiri ini. Baik. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, APBN tahun 2025 yang sudah kita sahkan sebesar 2 triliun 826 miliar 897 juta 302.000 rupiah. Kemudian diefisiensi sebesar 1 triliun 423 miliar 397 juta. Sehingga Pagu APBN tahun 2025, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika setelah mengalami efisiensi menjadi 1 triliun 403 miliar 500 juta 302.000 rupiah. Kemudian Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas APBN tahun 2025 semula sebesar 1 triliun 497 juta 1 triliun 497 miliar 578 juta 812.000 rupiah. Diefisiensi sebesar 486 miliar 98 juta rupiah, sehingga APBN untuk Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan setelah mengalami efisiensi menjadi 1 triliun 11 miliar 480 juta 812.000 rupiah. Izin Pak Ketua dari Kabasarnas sih Pak. Sebentar, ini jangan ini angkanya beda Pak ya? Beda Pak. Oh, oke. Tolong Pak diperbaiki kalau beda.
Hanya yang 3 angka di belakang koma, di situ tertulis 1.011.480.512. Di sini 1.011.480.812, Pak. Oh, beda angka 5 saja. Siap, tapi kan Ya, Pak, tapi tetap saja berbeda, Pak. Ya. Itu namanya Kepala Basarnas itu presisi, dia menentukan angka. Baik, Bapak Ibu sekalian, Kementerian Pekerjaan Umum APBN-nya kita setujui? Baik. Kementerian Desa, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, kita setujui? Baik. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, kita setujui? Setuju. Kementerian Imigrasi, kita setujui? Setuju. BMKG, kita setujui? Baik. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, kita setujui? Setuju. Baik, Bapak Ibu sekalian.